在这里算什么？想让我无惧于心？未来我们会经历种田。导员，我想死你了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita lanjutkan Abang Shihao ya guys ya. Ini seru banget nih. Yes, ini yang kalian tunggu-tunggu bukan? Apalagi di part ini Shihao itu bakal melihat masa depan guys. Dan salah satu temannya yang masih hidup di masa depan. Siapakah itu? Sosoknya berubah. Penasaran kan? Maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Kemarin, si Ratu Kematian itu tiba-tiba berubah menjadi ke sosok tubuh aslinya. Ternyata setelah mereka ke Tanah Kuno, itu memicu berubah sang Ratu Kematian. Nama aslinya adalah Zhang Yu Shenni. Kita panggil saja sebagai Shenni yang berarti Dewa Makam Kuno. Shihao cukup kaget melihat sosok aslinya. Shenni mengatai Shihao yang melupakan identitasnya. Dia berikan sebuah cermin yang menunjukkan ke sosok aslinya guys. Dia melihat dirinya sebagai kerangka tengkorak. Ini maksudnya apa ini? Dia tak terima, ini seperti dipermain-mainkan. Jadi maksud si Shenni, Shihao itu aslinya sudah meninggal. Hasilnya cuma tengkorak guys. Dia ini hidup karena obsesi dan keinginan. Di mana keinginannya membentuk daging, darah, bahkan kulit. Kedatangan Shihao ke tempat ini juga menghidupkan kembali tempat ini. Keinginan Shihao, obsesinya, kekuatannya itu melampaui sang pencipta guys. Jadi Shihao dianggap sebagai sosok makhluk agung tertinggi. Soalnya dia bisa melawan takdir dunia. Pada akhirnya terbukalah yang namanya sungai waktu. Wah, Shenni sampai memberikan hormat. Tapi Shihao tidak percaya. Aku ini manusia hidup. Tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang berteriak dari sungai waktu yang meminta agar kau kembali, janganlah meninggal. Itu membuat Shihao kesal. Apa-apaan ini semua, ha? Aku belum meninggal katanya. Nah disitulah dia melihat dari sungai waktu guys. Tepatnya di masa depan di sebuah tanah kuno, ada sosok gendut yang sibuk menggali tanah dengan penuh kesedihan. Seakan-akan dia lagi mencari seseorang yang sudah meninggal. Namanya adalah Tuan Te. Dia punya murid botak yang bernama Hua Hua. Tuan Te kesal kepada muridnya yang terus menyuruh dia berhenti mencari orang yang sudah meninggal itu. Dia tidak tahu apapun soal sejarah. Yang ternyata Tuan Te ini temannya Shihao di masa depan guys. Dan sebenarnya orang yang dia cari-cari itu adalah Shihao sendiri. Sang murid Hua Hua kesal dan stres melihat gurunya seperti itu. Dia pun teringat akan cerita-cerita kuno, seperti ada maya kuno raksasa yang mengambang di alam semesta, bahkan ada monster tua yang tertidur di danau pemurnian abadi, dan juga ada sosok misterius yang tertidur di kuil tua. Dalam artian cerita-cerita itu memang sangat luar biasa. Dunia ini sangat luas dan menakutkan. Hanya saja kan itu semua kan cuma cerita alias rumor yang disebarkan. Entah itu benar ataukah tidak. Jadi si Hua Hua nggak percaya guys. Apalagi Shihao yang gurunya cari-cari itu juga belum tentu masih hidup. Ya kalaupun meninggal nggak bakal ketemu kata dia. Sempat tersebar rumor juga kalau Tuan Te ini sebenarnya itu berasal dari masa lalu yang terkubur di dunia bawah. Dia digali keluar oleh pihak musuh, lalu dirinya terbangun. Setelah terbangun, dia gunakanlah teknik transformasi mayat untuk mengalahkan semua musuh. Tapi Tuan Te menepis cerita tersebut. Itu semua bohong. Yang aslinya Tuan Te ini menempuh sebuah jalan khusus. Yang sebenarnya dia itu adalah Cao Yu Shen gendut guys, sahabatnya Shihao. Jadi waktu perang di zaman Shihao yang sekarang, dia tuh memiliki tekad untuk menaklukkan dunia 9 bumi 10 langit. Cuma dalam perjalanannya dia menyaksikan banyak kematian orang-orang terdekatnya.
事实上，我走的以为我真的只是被人从地里发。 Perang waktu itu juga disebut sebagai masa kegelapan. Sungguh mengerikan. Lalu dia gunakan sebuah kehendak kekuatan dan jiwanya untuk berinkarnasi kembali menjadi yang seperti sekarang. Oh walah, ternyata Tuan Te ini merupakan Yu Sheng di masa depan guys. Tapi nggak lama dari itu muncullah petir yang menyambar. Tuan Te langsung bersiap melancarkan serangan petir dan sungai. Yang ternyata itu adalah kemunculan Shihao, di mana Shihao melihat melalui sungai waktu. Dia bertemu dengan Yu Sheng di masa depan guys. Tuan Te menangis. Huang, itukah kau? Aku tahu kau belum meninggal setelah 1000 tahun. Shihao pun kaget ketika melihat sosok Yu Sheng yang sekarang. Mereka terpisah oleh dua zaman yang berbeda. Tentu Shihao pengen tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. 你怎么搞成这副德行？想死你了！ Ceritanya sangat panjang, tetapi sayangnya mereka tuh nggak boleh menceritakan sedikit pun guys. Karena itu melanggar aturan dunia. Apapun yang dia ucapkan itu bisa mempengaruhi zaman, ruang, dan waktu dunia mereka. Shihao pun diserang oleh langit, tetapi Yu Sheng gunakan kekuatannya buat menahan petir tersebut. Dia mengalihkan hukuman langit ke arahnya sendiri. Yu Sheng di masa depan sungguh kuat guys. Bahkan dia mengaku dirinya masihlah orang yang sama seperti mereka awal bertemu. Dia tidak pernah melupakan satupun kenangan dari mereka. Mau itu kelinci putih, Xiao Tian, Guru Men Tianzheng, bahkan semua orang yang pernah mereka barengi. Dia percaya Shihao orang yang terkuat yang akan selamat. Nanti di masa depan bakal ada perang besar yang mengguncang langit dan bumi. Tetapi kenapa Shihao tiba-tiba menghilang? Dalam artian, Yu Sheng mengira dia meninggal guys. 你为何失踪了？相信你是最强的，一定能会经历中天一战。未来我们兔子记得所有人。 Yu Sheng yang menahan serangan hukuman langit, tubuh aslinya tertekan parah. Tidak lama lagi tubuh dan jiwanya bisa-bisa hancur nih, tetapi dia tidak peduli. Punya kesempatan bertemu dengan Shihao, apapun akan dia laksanakan. Shihao bertanya, lalu kemanakah yang lain selain kau? Yu Sheng menjawab, ketika dia dikubur, mereka pergi bersamamu. Itu berarti Shihao masih ada kesempatan untuk merubah takdir ini. Yu Sheng pun berteriak, masa kegelapan bukanlah akhir. Kau harus berhati-hati kepada sosok itu. Dan Yu Sheng pun terpental terluka parah. Itu berarti ada sosok kuat yang lebih mengerikan daripada masa kegelapan itu sendiri. Muncullah naga petir dari langit yang menyiksa Yu Sheng. Ini kuat banget sampai membuat Shihao tidak tega menyaksikannya. Dia menyuruh Yu Sheng agar berhenti berbicara. Bukannya berhenti, Yu Sheng malah menggunakan seluruh kekuatannya melawan sosok naga tersebut. Shihao yang tidak tega, dia mencoba menolongnya dengan tebasan abadi, tetapi itu semua sia-sia saja guys. Bukankah kau ingin bertemu denganku? Lantas kenapa meninggal di sini untuk apa? Dia tidak terima ketika melihat sahabatnya Yu Sheng malah mengorbankan nyawanya. Tetapi untungnya Yu Sheng masih hidup. Dan dia katakan, selama dia belum berhasil menemukan Shihao, maka dia tidak akan meninggal. Jadi kau tenang saja. Pada akhirnya mereka pun pamit pergi guys. Tapi sebelum itu dia berpesan kepada Shihao agar lindungilah sang kelinci putih sebaik mungkin. Ya sebenarnya dia cinta sama si kelinci putih guys, cuman dia nggak mau ngaku aja. 太阴与图坦，怎么？等等！ Shihao yang paham akal hal itu, dia pun menenangkannya, karena mereka akan bertemu lagi di masa depan. Kau teruslah gali tanah di sana, siapa tahu ketemu aku ya kan? Hehehe, kata Shihao. Mereka pun berpisah. Dalam hatinya Yu Sheng, dia cuma berharap agar Shihao terus hidup. Dunia kacau ini tuh hidupnya sudah terlalu pahit, sudah terlalu parah. Tapi aku masih ingin melihatmu lagi. 各
Artinya, walaupun dunia hancur sekalipun, bukannya merasa putus asa atau merasa tidak ada harapan lagi, dia malah tetap ingin bertemu dengan Xiahou guys. Inilah yang disebut juga sebagai saudara sehidup semati. Bahkan kita tambah saja sebagai seperjuangan. Mantap. Kita balik kepada Xiahou yang terus mengejar si pohon surgawi. Tetapi sial, di tengah jalan muncul energi kematian yang menarik kembali Shen Yi. Karena dia aslinya kan itu mayat hidup guys. Jadi dia tuh nggak diperbolehkan pergi terlalu jauh dari daerah kekuasaannya. Maka dia pun ditarik kembali. Hanya ada pesan kepada Xiahou untuk berhati-hati. Xiahou pastikan mereka bakal bertemu lagi di masa depan. Dia terus mengejar sang pohon surgawi. Si pohon bisa-bisanya meledek-ledek Xiahou ketika dikejar guys. Hahaha. Itu membuat Lord kita kesal dong. Dipermainkan sama pohon jelek akan kumurnikan sampai ke akar-akar nanti ketika tertangkap. Dia melihat ada semacam tengkorak raksasa yang mirip dengan yang ada di peta pemberian guru Men Tianzeng. Pohon surgawi seakan-akan sengaja membawa Xiahou ke sebuah tempat gitu guys. Kayak memancing dia gitulah. Maka Xiahou mencoba mempermainkan dia balik. Dia sengaja lemas dan terjatuh ke bawah seperti kehabisan tenaga. Tapi yang muncul bukanlah si pohon, melainkan ombak tsunami raksasa guys. Waduh. Tidak jauh dari sana ternyata ada kelompok dunia asing yang kemarin Xiahou lihat dipimpin sama sosok Kuan bersama singa emas. Mereka lagi perjalanan ke tanah suci mencari harta. Maka Xiahou coba menyerang mereka dengan tebasan pedang. Tapi anehnya mereka itu melihat Xiahou seakan-akan cumalah tengkorak doang dan tidak mengenalinya. Jadi mereka tidak memperdulikannya lalu memutuskan untuk terus kabur dari sana. Xiahou mendapatkan ide bagus. Nanti dia bakal sengaja menyamar dan ikut mereka nanti. Tapi fokusnya terganti ketika melihat sang pohon surgawi. Di tempat ini bahkan kekuatan Kunpeng tidak bisa digunakan. Berarti area ini sudah tersegel oleh kekuatan alam guys. Menghalangi Xiahou menggunakan kekuatan ilahinya. Pohon melemparkan sepojok daun. Bukanlah serangan tetapi apa tujuannya coba, lucu sekali dia. Sementara Kuan dan kelompoknya sampai ke tempat yang mereka incar. Xiahou curiga itulah tempat harta yang mereka cari. Muncullah sosok pagoda raksasa di tengah. Pagoda itu lalu hancur dan tuar. Ternyata ada harta misterius di dalamnya guys. Ini adalah namanya harta kotak kayu busuk. Harta ini merupakan harta yang dicari-cari sama leluhur kuno asing. Kuan pun mengeluarkan boneka-boneka yang dititipkan oleh sang leluhur mereka. Para boneka ini sebenarnya merupakan pahlawan di zaman kuno guys. Pahlawan dunianya Xiahou. Kesala dia melihatnya. Ternyata pahlawan mereka dijadikan sebagai boneka. Para boneka dipaksa menerobos ombak raksasa itu, tetapi hancur hanya dalam waktu singkat. Maka Kuan panggil keluar harta leluhur Anlan dan Yutuo untuk memanggil keluar leluhur mereka guys. What? Dia bisa memanggil sang leluhur ke sini melewati perbatasan? Ini bencana nih. Kuan pun keluarkan kitab suci pemanggilan. Kitab tersebut diaktifkan dan muncullah tangan raksasa leluhur kuno Yutuo. Waduh, masa iya sih leluhur kuno asing benar-benar datang? Ini nggak mungkin kan guys? Guru Men Tianzeng pun sadar kekuatan ini berasal dari arah tempat Xiahou pergi. Pasti pada panik udah ini mah. Tiba-tiba muncullah leluhur kuno asing nih. Ini bencana besar asli. Maka dari itu kita masuk deh ke spoiler untuk part 264 yang bakal lebih seru lagi tentunya. Apakah benar sosok leluhur itu turun ke tempat ini?
Maka dari itu cuplikan aja guys part 264 rilis di minggu depan. Jadi nanti sosok tangan leluhur ini akan benar-benar turun ke bumi. Uniknya Shah bertemu dengan dua sosok kuat. Entah itu leluhur kuno atau bukan, tapi mereka kuat sih. Nah nanti mereka bertiga bakal berebutan harta kayu busuk. Ketika mereka sibuk merebut harta tersebut, lucunya si paus surgawi tiba-tiba muncul dari bawah tanah, lalu mencuri harta itu dan membawanya kabur guys. Sialan nih pohonnya, dikejar nggak dapat-dapat, dibiari malah ngelunjak mencuri harta orang lain. Hahaha, seru sih ini. Maka dari itu kita tunggu lagi di part 200 selanjutnya, oke? Satu hal yang pasti cuman di sini. Yes, Kobe Movie. Thank you buat guys sobat nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.